Tuhan, sabda hidup. Para sahabat yang terkasih, di hari Rabu ini, sabda Tuhan kembali menyapa hati kita semua. Hari ini diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai 19. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Para sahabat yang terkasih, di hari yang baru ini, setelah kita merasakan penyertaan Tuhan dalam istirahat semalam, 3 hal yang saya mau bagikan. Yang pertama, bersyukurlah kepada Tuhan karena nafas kehidupan hari yang baru ini. Yang kedua, meminta maaflah kepada Tuhan dan sesama atas segala salah dan dosa kita. Kita bagai gading yang tak retak, pasti ada salah langkah. Bagian yang ketiga, setelah keduanya kita selesaikan semuanya, melangkah maju, katakan kepada dunia ini, aku mengasihi kalian semua. Dengan demikian, menghantar kita pada sebuah langkah dengan hati yang penuh sukacita. Apapun yang akan terjadi pada hari ini, kita percaya ada dalam genggaman Tuhan. Bagaimana kita memahami, merasakan Tuhan secara pribadi dalam hal-hal yang kita buat, aturan-aturan yang kita laksanakan setiap hari. Karena itu para sahabat yang terkasih, Injil hari ini juga mengatakan tentang aturan Yesus dan hukum Taurat. Bagaimana kita mendengar Yesus katakan, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi, tetapi untuk menggenapinya. Hukum Taurat dengan sendirinya sudah sangat jelas. Yesus sebagai orang Yahudi juga, taat kok dia terhadap hukum Taurat. Umur 12 tahun dia pergi ziarah ke Yerusalem. Lalu kemudian yang menjadi pertanyaan itu, apakah memang benar ada yang tidak lengkap dari hukum Taurat? Sebetulnya para sahabat, tidak ada yang tidak lengkap. Semuanya sangat jelas. Tetapi persoalannya itu pada kesadaran terhadap pemaknaannya. Bagaimana Yesus dengan orang-orang Farisi? Sering sekali dalam Injil kita lihat Yesus mengkritik orang-orang Farisi karena pemaknaan terhadap hukum Taurat itu sendiri. Mereka lebih mengutamakan faktor yang lahiriah. Penampilan pakaian putih ke pasar, atau mengharapkan sapaan hormat dari orang. Sementara hal-hal yang lebih batiniah, yang lebih utama itu kadang-kadang mereka tidak terlalu peduli. Sehingga dari Injil kita tahu kenapa Yesus kritik mereka. Dan bagaimana hari ini penggenapan yang dibuat oleh Tuhan Yesus itu sangat berbeda sekali. Kesadaran pada hal-hal yang batiniah
jauh lebih utama daripada yang lahiriah saja. Tentu yang lahiriah itu membantu mereka dan membantu kita untuk memaknai secara batiniah juga. Misalnya soal penggenapan itu sendiri. Ya, di dalam hukum Taurat, ya, kasihanilah sesamamu manusia, tetapi bencilah musuhmu. Oh, Yesus datang, Yesus katakan, kasihanilah sesamamu manusia dan berdoalah bagi musuhmu. Ini sebuah perubahan, karena sebetulnya ada 3. Yesus datang, pertama, dia taat terhadap hukum Taurat. Yang kedua, untuk menerangkan secara lebih lengkap. Oh, ini yang harus dibuat. Lalu yang ketiga, itu pemaknaan secara batiniah. Bahwa aturan-aturan yang ada menghantar saya dan para sahabat pada sebuah pemaknaan. Mengapa saya ada di dunia ini? Mengapa saya ke gereja? Mengapa saya bersyukur kepada Tuhan? Nah, inilah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Para sahabatku yang terkasih, dari Injil kita bawa dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Misalnya di dalam gereja aturan banyak sekali. Oh, ada 10 perintah Allah, kita semua sudah tahu, bahkan sudah hafal. Di luar kepala. Atau 5 perintah gereja, kita semua sudah tahu. Tetapi soal pemaknaannya ini, kadang-kadang kita salah langkah. Karena itu perlu ada sebuah pemaknaan untuk memperbaiki itu. Misalnya ke gereja saja. Oh, kita datang ke gereja, ikut ibadat atau misa. Misalnya dalam gereja tiba-tiba saja ya. Ya, sekarang memang orang istilahkan, oh, banyak umat yang kepo. Oh, kornya salah. Ngomongnya itu seminggu. Padahal cuma sedetik tadi saja salahnya. Atau hal yang lainnya lahiriah di dalam gereja, liturgi tidak begitu bagus. Oh, langsung sebarluaskan, bahkan sampai di dunia maya. Diskusi panjang, padahal kesalahannya tidak terlalu begitu penting. Ada waktu, ada ruang untuk perubahan, ya beri kesempatan. Tetapi sekarang, ya dunia maya itu menghantar kita, apa yang terjadi begitu cepat sekali. Oh, viral di mana-mana. Karena fokus kita adalah kepada hal-hal yang lahiriah. Sementara tujuan mengapa saya ke gereja itu tidak terlalu diperhatikan. Karena itu penekanan Yesus pada hari ini adalah kesadaran kita terhadap pemaknaan secara batiniah. Saya ke gereja, saya bersyukur kepada Tuhan atas segala kekurangan, kelebihan saya, dan saya mau melangkah, saya mohon berkat Tuhan. Inilah doa kita. Atau ketika situasi virus corona saat ini, kita datang, kita berdoa. Dan ini kesempatan yang baik, kita mau tunjukkan kepada Tuhan dan kepada sesama. Siapakah saya di hadapan-Mu ya Tuhan? Saya hanyalah orang berdosa. Dengan demikian menghantar saya kepada pemaknaan soal hukum-hukum yang ada, kita ke gereja atau hal-hal yang lain. Karena itu melangkahlah maju, melihat secara lebih mendalam. Injil katakan, duc in altum, artinya bertolaklah lebih mendalam lagi. Pemaknaan secara batiniah. Lahiriah membantu kita untuk memahami, untuk merasakan Yesus itu ada di sini. Emmanuel, penyertaannya setiap hari bagi kita semua. Mari melangkahlah dalam kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria merestui. Amin.